Kisah ini bermula dari 3 bocah ingusan, Asep, Santi, dan Ana. Tumbuh besar bersama, mereka mengikat sebuah janji suci. Kelak saat dewasa nanti, Asep, si anak rajin, taat ibadah, suka menabung, dan tidak sombong, harus memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan pengantin. Asep, si bocah yang tulus ini pun mengamini janji itu seolah itu adalah takdir yang tak terelakkan. Namun, sangat disayangkan 1000 sayang. Seperti dunia yang terus berputar, janji suci itu pun mulai goyah. Hari ini, di hari kelulusan mereka, Asep hanya bisa terduduk lesu di depan laptopnya. Hatinya hancur melihat unggahan media sosial. Kedua gadis yang ia jaga sepenuh hati justru berpaling kepada pria bernama Udin. Ironisnya, Udin adalah orang asing yang biaya sekolahnya justru dibiayai oleh keluarga Asep itu sendiri. Alih-alih merayakan kelulusan bersama Asep, Santi dan Ana justru berpesta dengan Udin. Bahkan kado yang mereka berikan untuk Asep hanyalah barang sisa dari kado yang mereka berikan untuk si Udin. Jadi makin betelah si Asep. Lalu, Asep pun tersadarkan saat menyadari jas yang dipakai Udin di foto itu adalah jas miliknya. Tiba-tiba ponsel Asep berdering. Itu si Udin. Dengan suara besar yang sengaja dikeraskan agar didengar Santi dan Ana, ia berkata, "Sep, aku tadi pinjam jas di lemarimu." Tentu Asep yang sedari tadi selalu mengucap istighfar dalam hati mulai tergoyahkan dan mulai menegurnya, menanyakan apakah Udin itu maling. Dan menegaskan bahwa mengambil barang orang di dalam rumah orang tanpa izin itu namanya mencuri. Tapi Udin, si Antu Banyu, ini, langsung berakting melas. Menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin pakai baju bagus sekali saja, bahkan ia mengaku pada Asep bahwa dirinya hanyalah orang miskin. Nada bicaranya seolah ia sedang tertindas. Ya, pancingan si Antu Banyu pun mendapatkan jackpot. Karena melihat si Udin dizalimi, Ana langsung merebut ponsel itu dan mulai memaki Asep. Ia berteriak meminta Asep untuk tidak kelewatan. Menurutnya, Udin cuma mau pakai baju bagus di hari berharga ini. Ia juga menyebut Asep bocil. Dan ia juga akan mengirim uang ke Asep sebagai ganti jas yang telah dipakai si Udin. Santi pun tak kalah tajam lidahnya. Meminta si Asep untuk lebih dewasa sedikit, dan ia mengaku bahwa ia nyalah yang memberitahu sandi rumah Asep ke Udin. Bahkan, demi melindungi Udin, si Santi menantang Asep untuk memarahinya saja. Seperti petir di bawah jembatan. Hati Asep semakin hancur. Janji masa kecil mereka seolah tak ada harganya lagi. Mengingat keadaan yang sudah seperti nasi telah menjadi nasi goreng, karena sudah terlanjur dimasak hanya bisa dimakan, begitu juga hati Asep saat ini. Dengan hati yang remuk, Asep mengambil keputusan besar. Ia secara tegas mengubah tujuan universitasnya menuju universitas impian yang telah ia idam-idamkan sejak dulu. Asep hanya bisa ikhlas. Tidak hanya mengikhlaskan jas miliknya, tapi ia juga mengikhlaskan kedua gadis itu kepada Udin. Asep pun mulai menghitung waktu kepergiannya, yang mana itu akan terjadi 1 bulan dari sekarang. Ia dengan patah hati mulai mengumpulkan kenang-kenangan bersama kedua sahabatnya itu dan ia pun membuangnya. Namun, di saat itu datanglah kedua gadis itu. Si Ana sangat kesal karena si Asep membuang semua barang pemberian dari mereka. Tentu si Asep yang sudah malas meladeni mereka hanya mengatakan bahwa itu sudah berjamur sehingga ia pun membuangnya. Santi dengan rasa tak berdosanya pun mengatakan bahwa tak apa-apa Asep membuangnya karena itu sudah berjamur, dan Santi juga berjanji nanti ia dan Ana akan membelikan barang yang baru. Namun, si Asep tak membalasnya dan langsung berbalik meninggalkan mereka. Melihat itu, si Ana marah dan mengatakan si Asep adalah seorang bocil. Sesampainya di rumah, Santi tak lupa mengingatkan Asep untuk menyelesaikan pendaftaran universitasnya. Dan keesokan harinya, si Asep pun terkejut karena Santi memberitahu Asep bahwa si Udin bermimpi buruk. Karena kasihan melihat Udin masih trauma dengan keluarganya, ia dan Ana pun mengajak Udin untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri. Tentu Asep makin sesak napasnya. Ia teringat bahwa dulu ia sudah berusaha dengan sangat keras, tidak tidur 3 malam memikirkan liburan apa yang akan mereka lakukan saat kelulusan nanti. Namun, semuanya tak ada artinya lagi. Hati Asep semakin sedih seolah-olah seperti nasi yang telah menjadi nasi goreng. Hari demi hari berlalu. Asep terus mencoret kalendernya. Hingga di hari ke-10, Santi dan Ana mengajak Asep makan bersama. Asep yang sudah mual sebenarnya enggan, namun Ana mengancam akan terus berteriak di depan rumahnya jika ia tidak ikut. Karena tahu universitas barunya di utara itu dingin, Asep pun setuju ikut demi membeli pakaian hangat. Namun sesampainya di restoran, malah terlihat si Antu Banyu menunggu mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan Udin? Udin pun mengajak mereka untuk duduk, tidak lupa ia mengeluh bahwa ia telah menunggu sangat lama. Asep hanya terbatuk, membuat Ana memberitahu Asep bahwa si Udin juga ingin membeli perlengkapan kuliah sehingga ia mengajaknya juga. Dan seperti biasanya, mereka mulai memanjakan Udin di depan Asep. Membuat Asep semakin mengelus dada dan mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dan lebih parah lagi, Santi dan Ana sengaja makan di sini karena ini adalah restoran dengan masakan terpedas di kota. Dan makanan pedas itu adalah makanan kesukaan Udin, dan semua ini demi Udin. Mereka tak menahan diri. Mereka mulai memesan seblak super pedas,
mie gakoan level maksimal, bakso beranak cabai setan. Semua makanan pedas mereka pesan. Namun, mereka melupakan satu hal, bahwa Asep tidak bisa makan makanan pedas. Dan ia, seperti biasanya drama si bangsat Udin ini mulai bertebaran. Ia mulai bersikap menyedihkan, mulai mengeluh mengatakan bahwa dia hanya orang miskin, bahwa ia seharusnya tidak di sini, bahwa Asep gak mau makan karena ada dia. Tentu drama si Udin ini memancing kemarahan kedua gadis itu. Langsung menegur Asep bahwa Udin hanya ingin makan makanan enak karena Udin belum pernah memakan makanan seperti ini. Dengan menghela napas dan tidak lupa istighfar 3 kali dalam hati, Asep tanpa kata mulai memakan masakan super pedas yang ada di depannya. Tentu si Udin sangat senang. Ia mulai menambahkan dan menawarkan banyak makanan pedas di depan Asep. Asep hanya terus memakan masakan itu tanpa mengeluh, namun ia teringat akan masa lalu di mana bocah Ana berteriak-teriak menangis di depan Asep kecil menanyakan ada apa dengan Asep. Dan di saat itu si bocah Santi datang mendekat menanyakan Ana apa yang telah ia berikan kepada Asep. Ia juga memarahi Ana bahwa Asep itu tidak bisa memakan makanan pedas. Tentu bocah Ana menangis, tapi Asep dengan rasa kepeduliannya pun menenangkan Ana bahwa ia tidak apa-apa setelah makan obat. Dan di saat inilah Asep, dengan makanan yang telah memasuki mulutnya, telah menganggap bahwa cinta dan perhatian mereka di masa lalu telah lunas, telah ia kembalikan di hari ini. Dan tak lama Asep mulai berkeringat, ia mulai tersedak dan akhirnya mulai berteriak. Tentu kedua wanita itu langsung menghampirinya dengan sangat khawatirnya, dan ternyata itu semua hanya hayalan si Asep saja. Yang mana saat ini kedua gadis itu menghampiri Udin yang lidahnya tergigit. Santi dengan khawatir pun mulai meniup-niup arah bibir Udin agar sakitnya gak sakit lagi, bahkan Ana juga ikut-ikutan meniupi lidah Udin. Dan di saat itulah ada juga orang yang waras dan normal mempertanyakan ada apa dengan kedua gadis tersebut. Ya, itu adalah si pelayan yang merasa aneh dan mempertanyakan orang seperti apa kedua gadis tersebut. Yang mana temannya, yaitu Asep, telah berkeringat dingin dan muka pucat, tapi malah mereka khawatir dengan orang yang berteriak lebay karena lidahnya tergigit sendiri. Karena si Asep gak tahan lagi, ia pun langsung berdiri dan pergi. Tentu itu membuat mereka memanggilnya karena tiba-tiba meninggalkan mereka begitu saja. Di dalam mobil, Asep pun akhirnya mulai tenang karena telah meminum obatnya. Namun, datang si Antu Banyu dengan wajah bahagianya, diikuti kedua idiot tersebut. Dan si Santi meminta Asep untuk segera menyetir ke mall karena takut mallnya akan tutup. Tentu Asep menolaknya, ia mengaku bahwa badannya tidak sehat. Tapi si Ana dengan mulut bak bebek makan comberan mulai nyerokos tak keruan. Mengatakan bahwa ia sangat mengenal Asep dari kecil, bahwa Asep selalu hidup enak dan gak pernah sakit beda dengan si Udin. Ia yakin bahwa Asep hanya ingin membuat Udin malu dan mulai mengatakan Asep sebagai bocil karena masih marah. Namun Asep menjelaskan lagi bahwa ia tidak marah dan ia memang tidak sehat badan, tapi si Ana memintanya untuk stop acting dan si Santi pun mendesaknya untuk menyetir. Akhirnya dengan mengucapkan istighfar 3 kali di dalam hati, si Asep pun mulai menyetir menuju mall. Di toko pakaian, Ana dan Santi mulai membeli pakaian dan hasilnya nota yang super panjang, dengan total pembelian menghabiskan uang 1,5 miliar. Why, begitu kaya ya? Boleh beliin Mimin HP baru nih. Lanjut. Bahkan si Santi menawarkan Asep untuk sekalian membayar barang yang akan Asep beli, namun Asep dengan colnya menuju ke kasir. Tapi mereka bingung kok Asep membeli pakaian musim dingin, padahal universitas yang mereka tuju itu Unsri. Sehingga ia menjelaskan pada Asep bahwa daerah Unsri berada di selatan dan itu selalu panas dan tidak ada musim dinginnya. Namun dengan santainya si Asep menjelaskan bahwa hanya mereka bertiga saja yang akan ke selatan karena ia akan pergi ke utara. Tentu mereka berdua kaget. Santi mulai bertanya-tanya dengan khawatir, tapi si Ana yang mulutnya biasanya makan comberan mulai nyerokos gak keruan. Mengatakan si Asep mau liburan. Ia bahkan memarahi si Asep, bocil, yang mana cemburuan karena mereka berdua mengajak Udin berlibur, sehingga ia menganggap Asep ingin liburan sendiri, tidak mengajak mereka berdua. Ya, Asep yang sudah capek meladeni overthinking si bebek tersebut hanya diam dan terus-menerus mengucap istighfar dalam hatinya berharap dirinya akan tetap sabar sesabar-sabarnya. Karena tinggal 20 hari juga, setelah itu ya terserah mereka lah. Dan sepulang berbelanja bermiliar-miliar tersebut, si bangsat Udin mulai berulah lagi. Ia meminta izin pada Ana agar ia tidak pulang malam ini karena ia takut bahwa daerah tempat ia tinggali itu sangat tidak aman saat malam. Sehingga Ana dengan baik hatinya mengabulkan permintaannya dan menawarkan rumahnya sendiri sebagai tempat tinggal si Udin. Tak lupa si Santi juga menawarkan rumahnya untuk ditempati Udin karena rumahnya punya kolam renang air panas sehingga itu bisa membuat Udin yang capek seharian ini beristirahat dengan nyaman. Dan Asep hanya bisa melihat mereka dari kaca spion tanpa berkata-kata. Ia hanya bisa beristighfar, astagfirullahaladzim.
Dan akhirnya satu hari pun telah berganti dan Asep dengan rutinitasnya menandai kalendernya. Tak lama Asep pun menerima telepon dari orang tuanya. Ibunya menanyakan keputusan putra kesayangannya yang mana pergi ke universitas lain. Ia mengingatkan putranya bahwa Santi dan Ana pasti akan stres jika mereka bertiga tidak satu kampus. Bahkan di masa lalu saja mereka menangis sejadi-jadinya karena tidak melihat Asep selama 1 jam. Namun Asep dengan tegas bilang bahwa itu semua bukan urusannya dan itu urusan mereka sendiri, karena ia memiliki impian dan di universitas itulah jurusan yang ia sukai ada. Akhirnya ibunya pun menuruti apa yang putranya putuskan. Baginya, jika Asep sudah berpikir matang dan memutuskan, mereka berdua akan mendukung Asep sampai akhir. Si ayah yang ada di samping ibu pun memberi isyarat pada istrinya soal hadiah, dan tentu ibunya mulai memberitahu putra kesayangannya, si Asep, bahwa mereka telah mengirim hadiah buat Asep. Hadiah itu adalah sebuah biola, yang mana biola itu biola kesayangan neneknya. Dan di saat kecil Asep selalu saja ribut hampir setiap hari untuk meminta biola itu, namun neneknya tidak memberikannya. Ya, neneknya takut nanti si Asep kecil malah merusaknya, jadi neneknya berjanji akan memberi Asep biolanya ketika ia telah memasuki kuliah nanti. Karena itu, ibunya mengirim biolanya ke Asep. Meski cukup sedih ya, nenek Asep sudah berpulang 2 tahun yang lalu, tidak bisa memberikan biola itu secara langsung ke Asep, tapi ibunya yakin bahwa Asep akan bisa menjaga biola tersebut dengan baik. Dan ibunya memberitahu Asep kemungkinan paketnya sudah sampai saat ini. Dan akhirnya Asep pun menuju keluar rumah untuk melihat paket tersebut. Dan tak disangka dan tak diduga-duga, malah muncul Antu Banyu. Dengan wajah sengak dan nada bicara entengnya, ia mengatakan pada Asep apakah Asep mencari biola ini. Ia juga menjelaskan bahwa ia melihat paket di depan rumah Asep, jadi ia bantu membukanya. Udin juga memuji biola yang sangat bagus itu dan ia tahu bahwa biola itu pasti kado dari orang tua Asep. Dan saking somplaknya si Antu Banyu ini, tiba-tiba ia berkata ia ingin biola itu dan meminta Asep memberikannya padanya. Tentu Asep yang sudah istighfar dalam hati tetap tenang, namun menegur bahwa tidak sopan membuka paket orang lain tanpa izin dan meminta si Udin untuk beli sendiri jika ia ingin biola. Dan apa kalian tahu apa jawaban si Antu Banyu ini? Ya, dia mulai dengan wajah melasnya mengatakan bahwa ia hanya orang miskin dan menuduh Asep menindasnya karena dia tahu bahwa ia tidak bisa membeli biola. Tapi Asep sudah kebal, karena dengan kesabaran dan istighfar sebanyak-banyaknya, Asep sudah kebal dengan kelakuan Antu Banyu ini, sehingga ia dengan tenang meminta Udin untuk menghentikan aktingnya itu. Dan ketika Asep hendak mengambil biolanya, si Udin malah menolaknya dan mendorong Asep menjauh. Lalu dengan sangat tegas dan beraninya, si Udin mengangkat biola itu dengan kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu dengan sangat keras menghentikannya dengan suara pecah. Biola yang merupakan kenang-kenangan dari neneknya itu pun hancur seketika. Puing-puing biola berserakan kemana-mana. Asep marah, ia mulai memukul Udin. Tapi di saat itu, kedua wanita otak kosong ini pun menegur Asep dan mulai membantu Udin. Dan si Antu Banyu Udin mulai merasa tersakiti, tapi membela Asep bahwa semua itu kesalahan dirinya karena datang tiba-tiba membuat Asep terkejut dan biolanya jadi rusak. Tentu mendengar itu Ana menjadi marah, menegur Asep untuk tidak selalu menindas Udin, dan ia akan mengganti biola itu. Tapi Asep masih sabar, ia hanya menanyakan kepada mereka seberapa penting biola itu untuk dirinya, dan ia menegaskan mereka lebih mengetahui dan memahaminya. Tapi si bebek Ana ini masih ngeyel membela Udin, yang mana Asep seharusnya tidak main tangan. Asep yang selama ini sudah bersabar dan selalu terus beristighfar dalam hatinya, entah berapa banyak ia beristighfar, akhirnya meledak juga. Dengan suara keras ia menanyakan pada mereka berdua seberapa pentingnya biola itu bagi dirinya, dan jika mereka ingin mengetahui apa yang terjadi, mereka bisa melihatnya secara langsung. Asep dengan marah meneriaki mereka dan menunjuk CCTV di atas rumahnya. Melihat itu, Udin menjadi pucat dan panik sehingga ia langsung meminta Ana dan Santi untuk tidak memarahi Asep lagi karena jika mereka terus memarahi Asep, ia tidak bisa berteman lagi dengan Asep ke depannya. Tapi Santi menenangkannya bahwa Udin tidak salah dan tanpa rasa bersalah sama sekali mereka berdua mengajak Udin untuk pergi dari hadapan Asep tanpa melihat kebenaran sesungguhnya.